Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja.
selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Salam adik-adik semua, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali ya kakak-kakak. Iya Kak Daud, kita harus tetap bersyukur masih bisa sekolah minggu meski masih di rumah aja. Dan kakak yakin meski ibadahnya masih secara online, semangat adik-adik yang di rumah untuk memuji Tuhan dan belajar firman pasti luar biasa. Pastinya dong Kak. Jadi nggak usah tunggu lama-lama, langsung aja yuk Kak kita mulai Sunday Funday kita. Everyday sing and shout for Jesus. Shalom, selamat pagi Elohim Kids. Sebelum kita memulai Sunday Funday hari ini, yuk kakak mau ajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, kami akan mengikuti ibadah Sunday Funday. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak yang akan melayani kami. Juga Engkau berkati adik-adik yang mengikuti acara ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam setiap ibadah Sunday Funday kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi orang yang berseru kepadamu. Imamat 19 ayat 18a. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Terima kasih. Shalom, pada hari ini saya akan menyampaikan ayat hafalan hari ini. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan
ia akan bertindak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jaga kesehatan di masing-masing. Shalom. Campur 29 A10 yang berbunyi sesuatu yang disukai, tanganmu dikerjakan, kerjakanlah itu sebuah tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, berhikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Amin. Kakak, aku mau cerita nih mimpiku semalam. Mau tahu nggak? Mau. Jadi kalau sampai sekarang nih, kalau aku inget mimpi itu, aku tuh masih deg-degan gitu. Aduh, mimpi apa kayak sih? Kok kayaknya menakutkan ya? Jadi semalam itu aku mimpi dikejar sama anjing. Jadi pas bangun dari tempat tidur tuh aku ngerasa jantungku tuh kayak mau copot, deg-degan gitu. Jadi aku tuh lari sekenceng-kencengnya Kak di mimpi itu. Ya ampun, untung aja itu mimpi ya Kak ya. Kalau misalnya itu bukan mimpi, itu kenyataan, aduh aku bayanginnya pasti kalau misalnya aku yang dikejar, aku juga udah lari sekenceng-kencengnya, udah gak peduli capek. Takut kan Kak? Iya, bersyukur loh Kak, cuma mimpi. Kalau adik-adik di rumah pernah gak ngerasa deg-degan atau berdebar-debar kayak Kak Yasi gitu? Coba adik-adik ingat-ingat lagi apa yang pernah membuat adik-adik deg-degan. Gimana adik-adik? Ada yang ingat pernah mengalami apa? Mungkin di antara adik-adik ada yang pernah merasa deg-degan saat menghadapi ujian sekolah. Atau pernah deg-degan karena sedang menyembunyikan suatu kesalahan? Nah, gimana itu adik-adik rasanya? Apa yang adik-adik rasakan? Pasti jantung adik-adik berdebar kencang banget. Terus nafasnya jadi cepet gitu kan? Nah, biar kita jadi makin tahu nih Kak. Coba kalau misalkan kita langsung tanya aja ke adik-adik. Membuat aku takut adalah kegelapan. Shalom teman-teman, hari ini Hayu mau berbagi kesaksian tentang ketakutan. Saya takut saat pergi ke kamar mandi sendirian atau di tempat-tempat yang gelap. Halo teman-teman Santai Fande, hari ini Bennett mau kesaksian tentang apa yang Bennett takutkan. Saat Bennett di dalam ruangan yang gelap, Bennett takut, dan saat Bennett tidur dan Bennett bermimpi yang tidak baik. Shalom, hari ini saya mau berbagi kesaksian tentang ketakutan. Saya pernah beberapa kali mengalami ketakutan. Salah satunya mengalami ketakutan ujian, tidak bisa mengerjakan, mendapatkan nilai jelek. Itu yang saya takutkan. Shalom kakak-kakak dan teman-teman semua. Amel pernah merasa takut saat Amel akan tampil di depan umum. Entah itu menyanyi, membaca puisi, ataupun bercerita. Shalom teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu. Hari ini Niko akan menceritakan pengalaman di saat Niko takut. Niko takut dengan hantu dan kegelapan. Aku akan berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dan perlindungan supaya aku tidak takut gelap lagi. Tapi Ibu
ibu bilang bahwa Tuhan Yesus menyertai saya dan bersama saya. Dari situ, rasa takut saya mulai berkurang. Dan saya yakin bahwa Tuhan Yesus bersama dengan saya. Terima kasih, sampai jumpa. Apa yang dilakukan Bennett? Bennett ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjagai Bennett dan memberi mimpi-mimpi yang baik. Itu kesaksiannya Bennett, teman-teman Sunday Funday. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hal yang saya lakukan saat menghadapi ketakutan adalah berdoa, meminta kemudahan kepada Tuhan, dan terus semangat giat belajar. Terima kasih, shalom. Amel melawan rasa takut itu dengan Amel berusaha mempersiapkan diri dengan baik, yaitu dengan rajin belajar, banyak berlatih, dan juga Amel tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Amel berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat, keberanian, kekuatan, dan apapun yang Amel lakukan boleh berhasil karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah pernah merasa takut seperti Amel? Kalau kita takut, ingat, kita tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetapi di saat Niko takut, Niko langsung berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai Niko. Nah teman-teman, di saat teman-teman sedang merasa takut, sebaiknya teman-teman berdoa saja dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di dekat teman-teman. Terima kasih, dadah. Apapun
ayat 33. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Amin. Mazmur 106 ayat 1. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Kita simak Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah olehmu, maka kamu gak akan meluluki keinginan lagi. Amin. Makasih Tale. Wah, ternyata adik-adik juga pernah mengalami ya Kak, rasanya deg-degan kayak gimana. Nah, di Alkitab juga ada yang lagi deg-degan loh. Jantungnya lagi berdebar-debar karena sedang dikejar-kejar. Bukan sama anjing kayak tadi ya, kayak mimpinya Kak Yesi bukan. Tapi sedang dikejar-kejar sama orang yang membencinya. Wah, sekalian nih Kak, kita ajak adik-adik yang di rumah tebak-tebakan aja siapa sih yang dimaksud sama Kak Yasi tadi. Coba adik-adik ada yang tahu nggak ya? Kakak akan kasih tahu ciri-cirinya. Adik-adik nanti boleh tebak namanya ya di kolom komentar. Yang pertama, ia adalah seorang muda yang dipilih Tuhan untuk bangsa Israel. Yang kedua nih, dia bersahabat dengan anak Raja Israel saat itu dan namanya itu Yonatan. Kalau ini pasti adik-adik bisa menebak karena namanya sama kayak namaku Kak. Ayo, siapa namanya? Ayo, tahu kan? Kalau yang di sana namanya Kak Daud. Iya. Berarti jawabannya adalah Daud. Kita udah gak asing lagi adik-adik dengan tokoh Alkitab yang satu ini. Aku
Jadi adik-adik, kakak-kakak, Daud ini sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul yang membencinya. Daud melarikan diri masuk ke dalam sebuah gua untuk bersembunyi. Dan adik-adik, ternyata Raja Saul mengejar Daud masuk juga ke dalam gua. Wah, Daud semakin berdebar-debar. Jika ketahuan, bisa celaka ini, Kak. Tetapi adik-adik, Tuhan melindungi Daud sehingga ia tidak terlihat oleh Saul. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Daud? Apakah Daud memakai kesempatan itu untuk melukai Raja Saul? Ternyata tidak, karena Daud adalah orang yang sangat baik hatinya. Meskipun Tuhan itu seolah-olah menyerahkan Saul ke dalam tangan Daud, namun Daud tidak mau sedikit pun melukai Saul. Daud takut kepada Tuhan. Ia hanya memotong sedikit ujung jubah Saul untuk membuktikan bahwa ia telah melepaskan Saul dari ancaman kematian. Ketika Saul mau meninggalkan gua untuk melanjutkan pengejarannya, Daud keluar dari gua sambil memegang potongan jubah Saul. Daud memperlihatkan potongan jubah itu kepada Saul. Daud hendak meyakinkan Saul bahwa ia tidak mempunyai niat yang jahat kepada Saul. Dengan demikian, Daud mau menunjukkan bahwa ia memaafkan Saul dengan tulus. Tidak ada tuntutan apapun. Sehingga Saul menjadi sangat terkejut dan heran. Mengapa Daud tidak mencelakainya, walaupun sebenarnya ada kesempatan itu. Saul memohon agar Daud tidak melenyapkan keturunannya kalau-kalau nanti menjadi raja. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini
betapa Engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tangan-Mu, Engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang Kau lakukan kepadaku pada hari ini. Nah, adik-adik, Daud memaafkan orang yang berbuat jahat kepadanya dengan tulus. Tuhan juga mau kita seperti Daud. Maukah adik-adik belajar memaafkan dengan tulus, tidak dengan ancaman ataupun syarat-syarat apapun? Contohnya nih, kalau adik-adik memaafkan kakak atau adik di rumah karena mereka tuh nakal banget, ya maafkanlah kesalahan apapun mereka dengan tulus tanpa syarat. Adik-adik, tulus artinya apa adanya. Tidak ada maksud lain di baliknya. Dan tadi ya perlu digarisbawahi, tanpa syarat. Tulus juga berarti tidak mengingat-ingat kembali kesalahan orang lain. Tuhan senang kalau adik-adik dapat memaafkan teman, saudara dengan tulus. Karena apa? Karena Tuhan juga sudah mengampuni dengan tulus setiap kita, anak-anaknya yang berdosa. Mari adik-adik maafkan orang yang berbuat jahat kepada kita dengan tulus. Jika ada kesempatan berbuat sesuatu kepada mereka, lakukanlah perbuatan yang baik. Itulah sikap seorang anak Kristiani. Jadi sekarang, apa kakak-kakak? Ayo maafkan orang lain dengan tulus ya. Sekarang waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, adik-adik, bila orang lain bersalah kepada kita, Tuhan mau kita belajar memaafkan kepada orang lain dengan hati yang tulus. Yang kedua, jangan pelihara kebencian karena dapat menjadi akar pahit dan akan membebani diri kita sendiri. Yang ketiga, mintalah Tuhan untuk menolong kita untuk melakukannya. Ingatlah kasih Tuhan yang tulus kepada kita tanpa syarat apapun. Oke, untuk ayat hafalan hari ini ada di Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Adik-adik jangan lupa dihafalkan ya. Oke, sekarang waktunya kita beraktivitas. Yuk kita bersiap-siap.
Selamat pagi adik-adik Elohim Kids, ketemu lagi di aktivitas Sunday Funday. Sudah siap untuk beraktivitas di minggu ini? Langsung aja yuk, kita mau siapin alat dan bahannya dulu. Yang pertama, adik-adik perlu siapin 2 buah sedotan, bebas mau warna apa aja. Kemudian ada 1 stick es krim, terus ada pewarna. Di sini kakak pakai spidol. Kemudian ada tali, adik-adik bisa pakai tali ataupun benang. Kemudian yang terakhir ada gunting. Oke, sudah siap semua dan bahannya? Kalau sudah siap, kita mau langsung bikin aktivitasnya yuk. Oke, langkah yang pertama, adik-adik ambil sedotannya. Kemudian sedotannya kita mau anyam. Nah, cara menganyamnya seperti yang kakak tunjukkan ini. Jadi yang pertama, ada 2 sedotan, kita mau silangkan seperti yang kakak contohkan ini. Kemudian sedotan yang putih kakak mau lipat ke bagian arah atas. Nah, akan terbentuk seperti ini adik-adik. Kemudian yang sedotan orange di sisi yang kanan juga kakak lipat ke atas. Kemudian sisi yang putih kakak lipat lagi ke arah bawah, kemudian kakak selipkan. Nah, kayak gini adik-adik. Kemudian sedotan yang warna orange lagi kakak lipat ke bagian bawah dari ke arah belakang dan kakak sisipkan lagi. Oke. Kemudian kalau udah jadi, bagian yang putih juga kakak lipat ke arah depan, kemudian kakak sisipkan lagi. Jadi semacam dianyam adik-adik. Jadi setelah kita lipat, kita sisipkan lagi, dilipat lagi, dianyam lagi, kayak gitu. Nah, kemudian ikutin terus seperti yang kakak contohkan ini adik-adik, sampai pada akhirnya sedotannya ini akan membentuk anyaman berbentuk hati. Nah, kalau sudah jadi, dengan yang langkah terakhir, kemudian kita mau potong ujung sedotannya, tapi kita mau lipat dulu. Nah, bagian yang terakhir, 2 sedotan warna orange yang kakak tunjuk itu kita mau lipat secara bersama-sama ke arah belakang. Nah, kemudian kita balik adik-adik. Nah, untuk sedotan yang kakak tunjuk itu kita mau sisipkan ke bagian yang kakak tunjuk di bagian belakang. Jadi kita mau sisipkan di situ supaya sedotannya nggak lepas. Oke, kita sisipkan di situ. Kalau adik-adik susah menyisipkannya, bisa dibantu dengan gunting ataupun pensil untuk mendorong sedotannya. Nah, kalau sudah, langkah yang selanjutnya adalah kita mau gunting sisa-sisa sedotan yang ada di sekitar anyaman yang udah kita buat adik-adik. Adik-adik bisa gunting menggunakan gunting ataupun cutter pun juga boleh adik-adik. Nah, sampai pada akhirnya ketika kita udah gunting sisa-sisa sedotannya, bentuknya jadi seperti hati adik-adik. Oke. Nah, kalau udah jadi bentuk seperti hati, langkah yang selanjutnya adalah kita mau sisihkan dulu. Kemudian kita mau ambil benang atau tali yang udah kita siapkan. Kemudian kita mau masukkan benangnya atau tali dari bagian belakang. Adik-adik bisa memasukkannya dari arah atas ataupun arah bawah. Jadi di sela-sela sedotannya kita mau sisipkan benangnya. Nah, adik-adik bisa, kalau misalkan susah, adik-adik bisa pakai pensil ataupun ujung gunting untuk membantu benangnya bisa masuk. Nah, kalau sudah masuk, kita mau bikin talinya ya kira-kira sepanjang 15 cm atau 10 cm. Kemudian kalau sudah, kita mau ikat ujungnya adik-adik. Oke adik-adik, kalau ujung di bagian bawahnya itu sudah kita tali, kita juga mau tali di bagian atasnya. Jadi supaya nggak lepas talinya, kita mau tali di bagian atasnya juga. Nah, kemudian kalau sudah kita tali adik-adik, kita mau siapkan stick es krim yang udah kita siapin tadi, dan kita mau bagi stick es krimnya menjadi 4 bagian. Adik-adik bisa memotongnya sama panjang dengan menggunakan gunting boleh atau pakai cutter juga boleh, tapi hati-hati ya adik-adik. Dan
ketika udah kita potong ukurannya sama panjang, di sini kakak motongnya pakai cutter, kemudian kita mau susun dan kita mau tuliskan pesan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu bahwa aku mau memaafkan dengan tulus. Jadi kita tulis di stik es krimnya, aku mau memaafkan dengan tulus. Jadi untuk yang pertama tulisannya adalah aku mau, yang kedua memaafkan, yang ketiga dengan, dan yang keempat adalah kata tulus. Nah, adik-adik bisa menuliskannya menggunakan spidol warna-warni. Terserah adik-adik, sekreatif mungkin yang adik-adik bisa lakukan. Dan ini dia tulisan yang udah kita buat adik-adik. Kemudian selanjutnya setelah kita menuliskan pesan firman Tuhan, kita mau menempelkannya di tali bagian bawah anyaman hati. Nah, adik-adik bisa menempelkannya dari bagian belakang, kita susun, jangan sampai terbalik ya adik-adik tulisannya, dan susunannya juga jangan sampai terbalik. Nah, kita mau tempel dari bagian belakang, kemudian kalau sudah kita susun sesuai urutannya, kita mau menempelkannya menggunakan solasi adik-adik. Adik-adik bisa menempelkan menggunakan solasi ataupun menggunakan lem. Nah, kalau sudah kita tempel, hasilnya kan seperti ini adik-adik. Nah, jadilah seperti gantungan. Nah, kemudian di bagian bawahnya, kakak pengen kayak ada rumbai-rumbainya. Jadi benangnya itu kakak mau lepasin satu-satu, jadi seperti rumbai-rumbai. Dan hasilnya akan seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik bisa menempelkannya, mungkin adik-adik bisa gantung di dinding, atau adik-adik juga bisa menggunakannya sebagai gantungan kunci di tepaknya adik-adik ataupun di tas sekolahnya adik-adik, supaya adik-adik bisa selalu ingat bahwa kita harus memaafkan orang lain dengan tulus seperti Tuhan Yesus juga sudah memaafkan dan mengampuni kita adik-adik. Oke, gampang kan aktivitasnya adik-adik? Selamat beraktivitas, selamat mencoba ya adik-adik, kalian pasti bisa, dan sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan. Kemudian yang kedua, aktivitasnya jangan lupa dikerjakan. Lalu difoto, dikirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Kemudian yang ketiga, adik-adik juga harus tetap setia untuk membaca renungan yang selalu setia dikirimkan oleh Bapak dan Ibu Guru setiap hari. Selanjutnya, jangan lupa untuk kita ketemu lagi minggu depan di Sunday Funday jam 8.15 di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir, jangan lupa untuk Papa Mama untuk menghadiri ibadah onsite di gedung gereja GPDI Elohim Batu. Adik-adik, sekarang kita tutup dalam doa ya. Semuanya sikap berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh bersuka cita Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami contoh tokoh di Alkitab,
bagaimana memaafkan dengan tulus Tuhan. Ajari kami Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mampu untuk memaafkan setiap orang-orang yang bersalah di sekitar kami Tuhan. Kami ingin memaafkan dengan tulus Tuhan, bukan hanya dari kata-kata saja Tuhan. Kami tidak ingin mengingat-ingat lagi kesalahan mereka Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Karena ini adalah semua yang kami kerjakan, ini sangat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa di Sunday Fun Day minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.